Tuhan sudah taruh obat di hati, di hidup kita. Tuhan sudah kasih kesembuhan penyembuh dalam tubuh kita. Apa penyembuhnya? Hati yang gembira karena simpan firman. Namanya obat. Ada tahu kerjanya obat ya? Saya suka kasih gambaran. Gambaran apa yang paling gampang ya? Kalau kita lagi sakit kepala, nyut-nyutan Pak, sakit kepala. Kadang orang gak bisa bedain pusing kepala sama sakit kepala. Pusing itu puyeng-puyeng, geliyang-geliyang pusing itu. Lihat, nggak enak, agak nggak enak jalannya. Sakit kepala itu sakit, nusuk-nusuk. Kadang sampai di belakang sini, kadang juga sampai di leher sini enak. Jadi berat, kayak kolesterol, tapi sakit kepala itu. Bisa syarafnya sampai di leher juga ternyata sakit kepala. Biasanya sih begitu yang kita alami, betul ya. Sakit kepala ngabrak sampai di sini. Ya. Lalu Anda minum obat. Ya, saya nggak sebutkan nama merek obatnya. Pokoknya Anda minum obat sakit kepala yang biasa Anda minum. Karena setahu saya, kalau saya coba sharing sama beberapa jemaat, yang biasa diminum obatnya apa? Yaitu yang hilangkan sakit kepalanya. Ganti obat yang lain, ini lebih manjur kata orang. Belum tentu sembuh loh. Walaupun orang itu minum obat yang murah, tapi udah biasa akrab dia minum, yaitu yang mengendorkan sakit kepalanya. Saya nggak sebutkan nama obatnya. Begitu Anda minum obat sakit kepala karena Anda sakit kepala. Menurut Anda nggak perlu pijit-pijit lagi kepala saudara. Saudara nggak perlu lagi pijit-pijit leher saudara. Buat apa? Untuk apa? Karena obat, namanya obat yang Anda minum, itu berani katakan apa? GH. Dia menyembuhkan, penyembuh dari dalam. Kan pakai oral Anda minum obat itu masuk ke dalam. Dia menyembuhkannya di dalam. Nggak pakai ini pijit-pijit lagi. Diginin keras-keras, gak usah. Dia menyembuhkan dari dalam. Nah, seperti itulah orang Kristen, anak Tuhan yang suka simpan firman di hati. Beresin hati dulu. Hati yang gembira. Saya percaya salah satu ciri, salah satu tanda orang Kristen yang suka simpan firman di hatinya apa? Hatinya gembira. Bukan hatinya marah. Lihat orang. Hidup ini tidak terhindari. Kita ketemu dengan orang-orang yang mengecewakan kita. Kita bertemu dengan orang-orang yang apa ya, gak suka sama kita, bikin kesel kita. Ada bisnis diserobot sama dia. Ada orang kerja sama Anda, gak tanggung jawab. Dia bilang beres bos, selesai. Ternyata gak selesai. Amburadul pekerjaannya. Kesel kan lo lihat ini. Mata kita ini lo lihat setiap hari orang bikin kesel. Saya berdoa sih. Hasil Anda simpan firman, benefitnya apa? Anda bisa atasi yang kesal-kesal tadi. Bukan bikin Anda depresi, bukan bikin Anda jadi marah gak karuan. Karena kemarahan nanti Anda bikin keputusan tambah salah. Nanti kemarahanmu kepada orang nanti timbul masalah baru. Saya percaya benefit, keuntungan dari orang simpan firman. Apa yang terjadi di luar kita, masalah yang terjadi di hadapan kita, tidak mempengaruhi yang di dalam kita. Dalam hati kita tetap gembira. Kalau hati gembira, ya ekspresinya gembira. Yang di hati terpancar di wajah, kata Alkitab. Terpancar di wajah. Orang marah terpancar di mana? Sama di wajah. Orang gak seneng. Ada kalau ketemu orang gak seneng sama saudara, lihat wajahnya kelihatan. Apa yang di hatinya itu tercermin, kelihatan di wajahnya. Melengos dia sama saudara. Itu tadi dia gak suka. Anda lihat cermin wajah orang, udah tahu dia bagaimana sama kita. Dia welcome sama kita. Dia senang dengan kehadiran kita. Atau seseorang sudah bosan dengan kehadiran kita. Lihat wajahnya, ketahuan. Apalagi Anda yang sudah berpengalaman hidup, udah ngerti semua. Semuanya yang terpancar di wajah, meluapnya kata firman dari mana? Dari hati. Dari sini bahkan keluar di mulut juga perkataan. Tapi saya percaya keuntungan orang Kristen anak Tuhan yang suka simpan firman Allah, hatinya tetap gembira. Dan ternyata masih ada keuntungannya. Hati gembira itu jadi obat, jadi GH buat kita. Penyembuh buat kita, menyembuhkan kita. Saya berdoa bukan cuma sakit kita disembuhkan, ekonomi kita juga disembuhkan.